Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Faikoh. Saya dari kelas MA 19A6 dengan NIM 11119111304. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Proses seleksi. Jika kita mendengar kata seleksi, biasanya seleksi ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri. Tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Terus kenapa harus ada seleksi? Apakah kita sudah pantas menjadi pilihan? Mau tahu bagaimana caranya? Sebelum melanjutkan penjelasan tersebut, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari seleksi. Menurut Nitisi Mito 1996, beliau menjelaskan bahwa tujuan seleksi adalah the right man in the right place. Tujuannya itu agar menemukan seseorang yang cocok dengan jabatan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Oke, langsung saja kita lanjut. Ada pengertian seleksi menurut Dalayadar 1981 dan Malayu Hasibuan dalam bukunya MSDM. Mereka berdua menjelaskan bahwa seleksi adalah usaha pertama dari sebuah perusahaan untuk memilih calon karyawan, yaitu yang akan diterima atau yang akan ditolak. Pengertian seleksi sendiri adalah usaha perusahaan untuk memilih dan memutuskan pelamar yang berkualitas dan kompeten berdasarkan kebutuhan spesifikasi tertentu. Dalam seleksi, tentunya harus memiliki ambisi yang tinggi, apalagi kalau sudah mulai bekerja. Harusnya kita harus menanam sifat inisiatif dan komitmen dalam diri kita. Keempatnya tersebut akan berhubungan satu sama lain. Jika kita menampakkan keempatnya tersebut saat melakukan seleksi, insya Allah kita akan diterima. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses seleksinya, di mana di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, penerimaan pendahuluan, di mana kegiatan tersebut adalah menyaring antara yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya biasanya pengisian tentang surat lamaran dan pengisian belangko. Lamaran yang memenuhi syarat akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes penerimaan. Tes penerimaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif mengenai pelamar. Teman-teman tidak usah takut karena kita bisa menyiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tesan tersebut. Tesnya sih biasanya berupa physical test, academic test, psychological test, dan lain-lain. Jadi sebelum melakukan tes penerimaan, teman-teman bisa berlatih terlebih dahulu. Yang ketiga ada wawancara seleksi. Wawancara seleksi ini adalah percakapan formal dan intens yang dilakukan perusahaan untuk memutuskan diterima atau tidaknya teman-teman saat melakukan wawancara. Yang keempat ada pemeriksaan referensi. Proses ini dilakukan untuk memverifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar atau hal-hal lain yang dianggap penting dari pelamar. Masih dalam bahasan proses seleksi, yang kelima ada evaluasi medis. Evaluasi medis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kekuatan karyawan. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang keenam, wawancara oleh penyelia. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pelamar ini dapat bekerja sama tim atau tidak. Jadi, teman-teman tidak usah takut karena nanti kita bisa latihan sebelum melakukan wawancara tersebut. Lalu yang ketujuh ada penerimaan. Top manager biasanya akan memutuskan diterima atau tidak. Penerimaan karyawan merupakan
akhir dari proses seleksi. Hasil pada tahap ini adalah pemilihan karyawan baru yang kompeten di bidangnya. Kemudian, yang terakhir ada penempatan. Jika teman-teman sudah lulus dari tes semuanya, teman-teman akan diberikan penempatan sesuai dengan bidangnya teman-teman. Kemudian ada tahap terakhir dalam seleksi. Ada orientasi karyawan, yaitu adalah proses di mana karyawan baru ini akan dikenalkan dengan lingkungan baru. Dan juga ada induksi karyawan, kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan supaya bisa menyesuaikan dirinya dengan tata tertib perusahaan. Kembali lagi dengan diri kita sendiri. Proses seleksi ini akan berhasil jika diri kita benar-benar meniatkan atau menyiapkan semuanya dengan baik dan benar. Tidak ada yang harus ditakuti karena diri kita kurang pintar, entah diri kita kurang pengalaman. Cukup satu, yaitu adalah percaya diri bahwa diri kita akan bisa. Persiapkan diri kita dan lakukanlah yang terbaik. Baik, sekian pembahasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.